Good morning, church. Welcome to ICC Rosemead. Let's get together and just be ready to prepare our hearts to praise and worship Him. We're going to be singing the song Waymaker, and while we're singing, I just invite you to just lift up your hands, close your eyes, and just worship the Lord, declaring that He is indeed the Waymaker, the miracle worker, the promise keeper, and the light in the darkness. Let's sing it together. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I
you never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Sing it out. Even when I can't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Sing it together. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita hari yang baru, kesempatan yang baru, anugerah dan kasih karunia Tuhan yang baru. Dan marilah pada hari ini kita membuka hati kita untuk kembali diberkati, dikuatkan dan diubah melalui firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur karena Engkau baik dan Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas hari yang baru. Kami berdoa biarlah kebenaran firman-Mu yang hari ini kami akan dengar, kami akan diberkati Tuhan, dikuatkan, dan biarlah firman-Mu akan mengubah hati kami. Di dalam keterbatasan hamba-Mu, biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, pada saat ini saya akan memberi judul khotbah yaitu Menang Melewati Goncangan. Menang melewati goncangan. Semua orang mengakui pada saat-saat ini bahwa keadaan dunia bertambah hari bertambah tidak baik, saudara. Bertambah hari bertambah banyak hal-hal yang membuat manusia hidup di dalam kesulitan, di dalam ketakutan, di dalam banyak hal yang seolah-olah menindis umat manusia. Dan sepertinya hal ini menjadi sebuah goncangan, saudara. Goncangan yang kelihatannya sampai minggu ini kita masih belum tahu kapan sampai di ujungnya. Dan kita lihat saudara bahwa goncangan ini melahirkan gelombang-gelombang yang membuat manusia kesulitan. Ada banyak pemutusan hubungan kerja, banyak orang-orang kehilangan pekerjaan, banyak usaha-usaha dari company-company yang besar sampai usaha retail company, perusahaan usaha yang kecil pun mendapatkan imbas dari hal yang tidak baik ini, saudara. Nah, bukan hanya itu, saudara. Perhatikan sejak beberapa tahun silam kita lihat bahwa apa yang namanya seperti wabah dan virus, dunia yang sudah tua ini, saudara,
bukan hanya satu kali ini mendapatkan penyakit atau wabah seperti ini. Sudah ada beberapa kali, namun kita lihat bahwa saat ini benar-benar sepertinya goncangan itu terjadi bagi semua manusia. Dan melihat kondisi dunia yang berada di dalam sebuah goncangan ini, saudara, membuat kita menjadi berpikir bahwa apakah hidup itu sesungguhnya. Banyak manusia yang tiba di dalam sebuah titik ini, saudara, di mana mereka mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi, apa yang harus saya lakukan dalam saat-saat yang seperti ini. Dan untuk itu, saudara, Mazmur 46 ayat yang ke-6 berkata, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Anda tidak usah kaget dengan berita-berita yang tiap hari kita dengar, saudara. Alkitab sudah menuliskan bahwa akan datang masanya, bahwa Tuhan akan izinkan goncangan itu terjadi. Ibrani 2 ayat yang pertama berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya jangan hanyut di bawah arus. Disinilah Tuhan mengingatkan kita, saudara, untuk menjadi manusia atau menjadi orang yang lebih teliti dalam memperhatikan apa yang sudah kita dengar, supaya kita jangan terhanyut di bawah arus. Dan di tengah-tengah badai goncangan yang hebat seperti ini, saudara, hanya ada dua tipe manusia, yaitu orang yang tergoncang dan orang yang tidak tergoncang. Dan saat ini saya membagikan saudara nats pokok kita terambil di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-25 sampai 29. Berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Perhatikan, saudara, Ibrani 12 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Ungkapan satu lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, dari sini kita melihat bahwa akan tiba masanya. Sesuatu yang dapat digoncangkan akan digoncangkan, dan sesuatu yang tidak dapat digoncangkan tidak dapat tergoncangkan, saudara. Dan biarlah pagi ini kita bersama-sama belajar apa yang menjadi maksud Tuhan. Karena itu mari kita memahami goncangan yang Tuhan izinkan. Goncangan yang Tuhan izinkan ini, saudara, yang pertama adalah goncangan untuk pemurnian. Goncangan untuk pemurnian. Karena jelas dikatakan bahwa Ia memberikan janji di ayat yang ke-26. Saudara, sebagai manusia, kita dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa kita punya kecenderungan untuk lebih menyukai dan lebih mengingat janji-janji Tuhan yang baik. Janji-janji Tuhan yang memberikan kita semangat, pengharapan, janji-janji yang mengangkat hati kita, saudara. Namun satu kali ini, saudara, kali ini Tuhan memberikan sebuah janji dalam bentuk yang berbeda, saudara. Ia berkata, Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan
Bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Nah, apa yang Tuhan nyatakan adalah sebuah bentuk janji Tuhan untuk semua manusia, saudara. Bukan hanya Dia berjanji untuk pasti menolong kita, membebaskan, melepaskan kita, namun juga Dia pernah berjanji untuk menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Dari sini, saudara, kita belajar untuk menjadi lebih dewasa dan peka dengan hubungan kita di dalam dan bersama Tuhan. Ia berjanji untuk menyatakan semua ini kepada manusia. Dan goncangan yang Tuhan izinkan ini sebagai salah satu bentuk janji Tuhan, saudara, adalah goncangan untuk pemurnian. Nah, saya mau kasih ayat satu lagi, saudara. Mazmur 27 ayat yang ke-7 dikatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Saudara, ini merupakan teriakan bangsa Israel sebelum mereka dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Ini adalah sebuah teriakan saat mereka terjepit dan tertindas. Pada saat kerajaan utara dan kerajaan selatan dihancurkan. Pada saat Yerusalem diluluhlantahkan. Dan pada saat ini, saudara, terlihat sebuah teriakan permintaan tolong kepada Tuhan. Inilah salah satu bentuk goncangan yang Tuhan izinkan bagi umat kesayangan Tuhan, yaitu bangsa Israel pada saat itu. Sebuah goncangan yang memberikan suasana dan satu tekanan hidup yang sangat berat bagi bangsa Israel. Sehingga lahirlah Mazmur 27 ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Saya percaya, saudara, bahwa bentuk doa yang seperti ini dinaikkan akan menjadi berbeda jika bentuk doa yang seperti ini dinaikkan dalam keadaan yang tenang, keadaan yang aman, akan jauh berbeda dibanding dengan doa tersebut dinaikkan pada saat keadaan terhimpit, pada saat keadaan terjepit. Dan waktu seperti inilah yang kita bisa melihat sebuah perbedaan. Waktu di dalam keadaan aman, negara tenang, semua damai, hidup nyaman. Dan pada saat kita berdoa untuk seperti Mazmur 27 ayat 7 ini, mungkin doa kita hanya merupakan sikap antisipasi. Sikap antisipasi. Dan akan jadi berbeda, saudara, pada waktu keadaan menjadi tidak tenang, keadaan goyang, keadaan menjadi menekan hidup kita. Pada saat kita mengalami penganiayaan, pada saat di gereja ada bom, pada saat ada penyakit, pada saat terjadinya perang, terjadinya wabah seperti ini, maka akan menjadi sesuatu yang jauh berbeda, saudara. Dan kita lihat pada dalam kesempatan ini, goncangan yang Tuhan izinkan, goncangan untuk memurnikan kita, saudara. Karena apa? Semua yang dapat digoncang akan digoncangkan, akan tergoncang. Dan semua yang tidak dapat digoncangkan, dia tidak akan tergoncang, saudara. Dan dari sini kita lihat bahwa dalam saat yang sulit, pada saat yang sulit, pada saat kita berdoa Mazmur 27 ayat 7 ini, pada waktu goncangan terjadi, pada waktu kita sakit, pada waktu ada keadaan kerusuhan dan lain segala macam, akan jauh berbeda, saudara. Karena apa? Pada saat kita tertekan, pada saat kita tidak dimengerti, kita merasa tidak dihargai dan lain segala macam, pada saat kita sudah melakukan pelayanan dan lain-lain tapi hidup kita tidak bergerak kemana-mana, pada saat seperti itu doa permohonan minta tolong dari Mazmur 27 akan jadi jauh berbeda.
Karena doa yang seperti ini, pada saat doa tersebut lahir di dalam keadaan kesulitan, lahir di dalam keadaan air mata, lahir di dalam penindasan, maka doa ini akan lahir dari kedalaman hati kita yang penuh dengan ketulusan. Yang penuh dengan ketulusan, saudara. Akan jauh berbeda. Kalau semua hidup kita tenang, aman, dan nyaman, kita mungkin berdoa, tapi sikap hati kita akan cenderung mempunyai sikap hati yang berbeda. Dan untuk itu, saudara, terkadang dalam hidup kita yang datar, semua baik, doa permohonan dan ucapan syukur kita, teriakan dan permintaan tolong kita kepada Tuhan, itu semua akan jauh berbeda, saudara. Bahkan sikap kita yang bergantung kepada Tuhan akan cenderung menjadi tidak benar di hadapan Tuhan, saudara. Terkadang dalam hidup kita yang semuanya aman dan damai, sikap hati kita, doa kita, itu akan mempunyai kemungkinan besar cenderung kepada sikap hati yang salah. Karena itu Tuhan mengizinkan goncangan terjadi. Tuhan izinkan kesulitan terjadi. Sebenarnya Tuhan sedang menolong kita supaya kita dapat berdoa dari dalam hati kita dengan ketulusan hati kita. Tuhan sedang mengajar kita, memurnikan kita, saudara. Karena saudara, ini penting bagi Tuhan. Ketulusan hati kita jauh lebih penting daripada keamanan di dalam hidup kita. Sekali lagi, ketulusan hati kita jauh lebih penting di hadapan Tuhan daripada keamanan hidup kita. Memang benar kita sebagai manusia, kita manusia yang normal yang tentunya menginginkan keamanan di semua dan setiap area hidup kita. Kita menginginkan keamanan, kita menginginkan kestabilitasan di dalam hidup kita. Kita menginginkan semua itu, saudara. Namun perhatikan bahwa di dalam semua kenyamanan, keamanan, saudara, ada banyak kali hati manusia cenderung untuk merasa tidak lagi berhati-hati. Untuk dapat mudah sekali kita terjebak di dalam kenyamanan hidup kita. Dan kita tidak lagi menghargai hal-hal yang simple dan sederhana dalam hidup kita. Karena itu dalam masa-masa ini kita seperti diajar kembali oleh Tuhan untuk menghargai hal-hal dasar dalam hidup kita. Menghargai kasih, ketulusan, menghargai persahabatan, menghargai keluarga, menghargai waktu, bahkan menghargai kebebasan, menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin kita sudah take it for granted. Karena itu Tuhan izinkan hal ini terjadi. Bagi Tuhan, ketulusan hati kita jauh lebih penting daripada kenyamanan hidup kita, saudara. Dan lebih baik kita bersusah pada waktu kita hidup di dunia ini dan menikmati kemuliaan Allah nanti di dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Dan karena itu, saudara, kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 15. Dan di dalam Titus 2 ayat 12 dikatakan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menanti penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya membebaskan kita dari segala kejahatan untuk menguduskan kita.
Itu kata kuncinya lagi saudara, untuk menguduskan kita. Ia mau mendidik kita, mengajar kita, mempersiapkan kita. Karena itu dia izinkan semua itu terjadi, supaya pada saat penindasan itu datang, pada saat goncangan itu datang, pada saat segala hal yang pahit yang kita alami di dalam hidup kita, apabila itu datang, maka pada saat kita berdoa, disitulah kemurnian hati kita akan dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua saudara, yang terakhir, kenapa Tuhan mengizinkan goncangan ini terjadi? Goncangan menjadikan kita saudara terbangun dan menjadi waspada. Seperti juga pada saat kita membangunkan anak kita yang sedang tidur saudara, kita agak sedikit goncangkan tubuhnya. Di dalam Ulangan 32 ayat 11 saudara berkata, laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Saudara, menarik sekali apabila kita melihat kehidupan burung Raja Wali. Burung Raja Wali membuat sarangnya saudara dari berbagai jenis ranting dan daun-daunan. Biasanya sarangnya yang paling bawah itu terdiri dari ranting yang keras, yang ada duri, yang keras, yang tidak nyaman. Nanti dia tumpuk di atasnya dengan ranting yang agak soft, agak lembut, ditutup dengan daun-daun, dahan yang lebih nyaman. Akhirnya anak-anaknya ada tinggal di atas, di dalam sarang yang dia bentuk sedemikian rupa. Dan pada saat dia menggoncang sarang ini saudara, sebenarnya induk Raja Wali sedang mau melatih anaknya untuk bisa terbang saudara, untuk bisa terbang. Karena itu saudara, goncangan yang Tuhan izinkan sebenarnya untuk membangunkan kita, untuk mendewasakan kita, untuk kita menjadi lebih kuat di dalam Tuhan, lebih sungguh-sungguh. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, dikatakan saudara, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dikatakan saudara, pada saat itu, pada saat induk Raja Wali menggoncangkan, maka anak-anaknya akan terjatuh ke bawah, dan mereka akan berusaha untuk merentangkan sayapnya yang mungkin masih lemah. Namun sebelum anaknya itu terjatuh ke tanah atau ke atas batu, induk Raja Wali terbang dengan kecepatan, diperkirakan saudara sekitar 300 km per jam dia terbang. Dia menangkap induk, menangkap anaknya. Dikatakan di dalam Ulangan itu saudara, bahwa dia mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung seekor lainnya di atas kepalanya. Dan saudara, goncangan ini Tuhan izinkan. Bukan hanya dia mau memurnikan kita saudara, tetapi dia juga mau membuat kita menjadi aware, terbangun, menjadi sadar, dan terus kita berjalan di dalam firman Tuhan, bertumbuh menjadi anak Tuhan yang dewasa dan yang benar di hadapan Tuhan saudara. Saat Allah menggoncangkan kita, mengajar kita hidup di dalam perjuangan iman, mengajar kita hidup di dalam perjuangan iman saudara, supaya kita bukan menjadi anak-anak yang gampang, tetapi menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Kita juga masuk ke dalam lebih lagi, nanti kita melayani Tuhan dengan hati yang jujur, hati yang tulus, dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita percaya saudara, bahwa hidup kita ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Dan biarlah saudara, firman Tuhan saat ini akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang baru, bahwa di dalam hidup kita ini saudara, hidup akan jauh lebih indah pada saat kita mengerti arti dan panggilan hidup kita. Hidup akan jauh lebih lengkap apabila kita mengerti rencana Tuhan
di dalam kehidupan kita. Hidup akan jauh lebih lengkap apabila kita tahu bagaimana menikmati hidup. Dan biarlah dari situ kita sadar, saudara, Tuhan mengizinkan goncangan supaya kita terbangun, supaya kita dimurnikan menjadi anak-anak Tuhan yang dapat hidup masuk dalam kekekalan Allah. Doa kita pagi-pagi hari ini, saudara, akan menjadi firman Tuhan akan membekali kita semua dan memberikan kita kekuatan. Mari kita berdoa bersama, saudara. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat setiap kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang menonton dan mengikuti ibadah ICC Rosemead ini secara online, secara dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa biarlah hadirat Allah dan kekuatan Roh Kudus akan menjamah mereka, memulihkan keadaan mereka, dan firman Tuhan juga akan mengubah keadaan mereka, ya Tuhan. Kami sadar goncangan yang Tuhan izinkan semata-mata hanya untuk memurnikan kami dan membuat kami terbangun, dan kami sadar untuk terus hidup secara benar di hadapan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan seluruh segenap keberadaan hidup kami. Di perjalanan hidup kami ke depan nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini telah memberkati kita semua. Saya ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama ialah bagi saudara yang ingin memberi, bisa memberi lewat Venmo dengan username ICC-Rosemead atau kirim cek ke alamat berikut ini. Yang kedua, kita mengundang saudara sekalian untuk mengikuti midweek worship service setiap hari Rabu jam 11 pagi yang di live streaming lewat ICC Rosemead Facebook. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan mengakhiri online service hari ini di dalam doa. Tuhan, hamba mengucap syukur bahwa penyertaan-Mu tidak pernah berubah. Engkaulah Tuhan yang setia. Dari dulu sampai sekarang, Engkau tidak pernah berubah karena kasih-Mu itu kekal selama-lamanya. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka rasakan dan alami, hamba berdoa Engkau memberikan kekuatan dan kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang manis menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.